Filosofi di mana rumah ini adalah tempat berteduh. Kami selaku pembina itu sebenarnya kita hanya memberikan suatu rambu-rambu atau suatu garis dasar. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Kita bisa ngumpul dengan senior-senior dan tokoh-tokoh Alfi yang ada di Jawa Timur. Ini ada di tengah kita. Ada Pak Wibi, Ketua Alfi yang baru. Selamat siang. Kemudian ada Pak Arif. Sebelumnya adalah Ketua PLT DPW Alfi Jawa Timur. Nah, sekarang pembina di Alfi Jawa Timur. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Nah, hari ini tuh kita ngobrol santai dan perlu diketahui ini adalah tasakuran, episode tasakuran atau kendurenan, ya. Karena kita punya tempat DPW Alfi Jawa Timur, sekretariatnya sudah diperbarui, direnovasi. Ini berkat ketuanya ini sekarang ini. Jadi tempatnya sudah enak. Ada orang podcastnya juga. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih tasakuran yang hari ini yang tadi udah diselamati, didureni. Ya, gitu tadi. Kira-kira misi kedepannya gimana nih dengan adanya tempat yang kita gunakan saat ini adalah rumah logistik DPW Alfi Jawa Timur. Nah, yang menggagasnya ini adalah Pak Ketua langsung. Nah, ini yang kita dengarkan. Pak Ketua, Pak Wibi, kita panggilnya lebih dengan Mas Wibi ya, tapi Pak Ketum, kalau ini gimana kira-kira pandangan Bapak setelah ini kedure disyukuri? Ya, monggo. Ya, terima kasih tentunya Pak Eko. Juga selamat siang buat Pak Arif yang sudah hadir juga di sini, ya kan. Hari ini saya hari yang cukup berbahagia buat saya. Jadi hari ini apa yang diciptakan oleh ketua kita zaman Sebelumnya Pak Egi almarhum, Pak Arif juga bagian dari kita juga. Salah satunya mimpinya memang untuk membuat rumah. Dulu kita belum bicara rumah logistik, kita bicara podcast ya, gitu. Ya. Jadi alhamdulillah di 60 hari kepengurusan kita dari Muswil tanggal 23 November kita sudah bisa meluncing podcast hari ini, dan juga hari ini kita melakukan tasyakuran dengan seluruh keluarga besar kepengurusan Alfi, Yayasan Alfi juga, dan juga senior-senior Alfi juga. Kita revitalisasi pembangunan kantor Alfi. Direnovasi. Dicat yang baru fresh lagi nih, Pak. Atas doa restu semua, dan ini juga guna kepentingan anggota ke depan. Semoga ini menjadi kemaslahatan. Dan semoga kepengurusan yang tahun ini bisa menjadi amanah bagi seluruh anggota. Ya, ada program apa Pak dengan rumah logistik ini? Misalnya ini kan podcast ini ada mungkin nanti kegiatan-kegiatan kira-kira apa saja yang diadakan di sini? Sebetulnya yang perlu kita ingatkan dulu bahwa rumah logistik ini ada filosofinya. Filosofi di mana rumah ini adalah tempat berteduh. Tempat berteduh panas dan kita ibaratkan di Tanjung Perak ini adalah rumah logistik, rumahnya ekosistem anggota logistik atau supply chain dan rantai pasok yang sekarang ini sedang kita gembar-gemborkan. Di sini nanti kita juga akan mengedukasi anggota, menginformasikan, mengkomunikasikan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya peningkatan kompetensi di sumber daya manusia. Juga mengenai regulasi-regulasi yang ada di birokrasi di Tanjung Perak ini. Karena banyak sekali regulasinya kan. Sangat banyak, terutama di regulasi di pemerintah, departemen-departemen yang terkait, ya, termasuk pelabuhan. Semoga ini bisa jadi satu sarana yang baik buat anggota. Terima kasih Pak Arif. Ini pembina kita yang selama ini sudah berkecimpung banyak sekali dari beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin udah berapa kali pengurusan ya. Kemudian Pak Arif sekarang menjadi pembina. Bisa cerita sedikit Pak Arif, kira-kira peran yang sekarang kita punya rumah logistik kira-kira bagaimana? Atau ada masukan nanti? Ya, terima kasih Pak Iko, kemudian Pak Ketua, Pak Mas Wibi. Jadi rumah logistik ini memang sesuatu yang
kita sebenarnya kita butuhkan untuk siapa? Untuk kepentingan anggota. Jadi berkaitan dengan Alfi merupakan semacam perwujudan dari sebuah organisasi yang itu sebenarnya secara tidak langsung ini adalah merupakan suatu rumah. Kenapa disebut rumah? Karena tugas Alfi adalah mengayomi, melindungi, melayani. Itu Alfi secara organisasi. Nah, kemudian Alfi sendiri, Alfi Jawa Timur sekarang membangun sebuah rumah logistik. Ini merupakan perwujudan dari apa sebenarnya yang merupakan cita-cita luhur dari berdirinya Alfi itu sendiri. Jadi secara fisik rumah logistik itu adalah rumah kita. Kita bagi siapa? Kita bagi seluruh para anggota Alfi Jawa Timur. Nah, dengan adanya rumah logistik yang merupakan rumah kita, itu harapan kita semua, itu para anggota itu juga bisa dia melihat sosok Alfi itu di bangunan ini. Nah, bangunan ini kalau bisa juga bisa merupakan rumah mereka juga. Di satu sisi kita selaku pengurus Alfi merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengontrol, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap kinerja para pengurus kita itu bagi pengurus asosiasi. Tapi bagi anggota, maka anggota dengan datang ke kantor ini atau ke rumah kita ini mereka juga harus ada rasa nyambung lah, bahwa ini adalah rumah mereka juga, tidak hanya merupakan rumah pengurus tapi juga rumah kita bersama. Ya, dari adanya rumah, dari adanya hari ini kita tasakuran kemudian atas peresmian rumah kita ini, harapannya antara anggota sama pengurus itu ada sambung rasa, Pak Ketum. Jadi rasanya menjadi lebih nyambung. Dengan lebih nyambung ini, apa yang menjadi keluhan anggota itu bisa diserap dengan lebih baik oleh para pengurus. Nah, pengurus pun juga menjadi lebih baik, lebih melayani secara efektif apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anggota kita. Nah, itulah harapan kita. Dengan hari ini kita syukuran meresmikan rumah logistik adalah merupakan rumah kita, rumah para anggota Alfi Jawa Timur. Dan juga pelaku logistik secara umumnya, karena kita di Alfi harus bisa menjadi barometer atas perkembangan logistik di Indonesia. Dan disinilah tempat kolaborasi kita juga dengan berbagai instansi maupun pelaku logistik lainnya. Terima kasih. Pak Ketua, apakah ini nanti juga menjadi area terbuka juga untuk kawan-kawan stakeholder yang lain, misalnya mungkin pelindung, bisa dikatakan di sini, Pak? Selama itu menjadi manfaat untuk anggota, tidak informasi, itu tetap kita akan komunikasi. Bukan hanya pelindung aja ya, semua. Jadi kita kan di sini terkait dengan seluruh stakeholder. Ekosistem logistik ini banyak sekali komponen yang perlu kita undang ke sini. Intinya kita kembalikan bahwa rumah logistik berdiri itu untuk kemaslahatan anggota. Tentunya ini harus merupakan wujud dari kepengurusan sekarang ini, bagaimana kita sudah melihat bahwa kondisi sekarang ini manualisasi, digitalisasi ini adalah suatu wujud yang penting. Nah, ini salah satu contoh yang mau kita keluarkan untuk anggota. Jadi informasinya nggak pakai koran lagi, nggak pakai majalah lagi. Dari beberapa sebetulnya kita mau surprise dulu, tapi hanya karena berhubung ini sudah ada podcast, jadi ada beberapa sebetulnya yang kita mau buat di program tahun ini, walaupun kita masih belum launching rapi, tapi sedikit kita kasih bocoran aja bahwa kita sudah akan merubah jurnal logistik menjadi jurnal logistik juga. Kita juga lagi meng-upgrade untuk database, Pak. Database anggota. Jadi nanti mungkin database ini akan membuat satu sistem di mana kita juga akan memakai chip di e-money seperti e-money gitu. Nah, ini rencananya masih kita tahap proses. Semoga ini bisa sebelum rapi kita sudah bisa launching. Sebenarnya berapa jumlah dari anggota ini yang nanti bisa diakomodir di rumah logistik?
Kalau kita bicara data ini, Pak, kalau kita bicara data yang saat ini ada, itu sebenarnya data itu ada 1.300 lebih. 1.300 lebih ini kita klaster lagi, di mana yang aktivitasnya masih ada, perusahaannya masih ada, aktivitas pembayaran iurannya juga masih ada. Itu kurang lebih di 350 sampai 400 saja. Nah, di sinilah kita akan juga mengklaster mana-mana saja anggota yang memang aktif di Alfi dan mana juga yang masih belum aktif. Kita juga berharap mungkin dengan adanya rumah logistik ini aktivitas anggota bisa menjadi lebih baik lagi, lebih aktif lagi. 1.300 itu sekarang ada berapa Pak? Yang terdata sekarang di sekitar 400-an yang aktif ya. Yang lainnya masih, jadi rata-rata tidak ada yang kantornya memang sudah tidak ada, ada yang sudah memang ada juga mungkin yang tidak aktif. Maksudnya ada juga yang tidak aktif. Perlu update data lagi. Jadi memang perlu waktu Pak. Terima kasih. Pak Pembina, ini harapan tadi menyampaikan tentang harapan ke depannya. Sekarang kira-kira untuk anggota yang mungkin belum menjadi anggota, bukan anggota ya, tetapi para pengusaha logistik yang belum menjadi anggota, kira-kira pesan apa yang sekiranya membuat mereka untuk bisa bergabung di wadah yang ini kan wadah yang sangat penting. Kalau di Alfi itu kan asosiasi resmi berbadan hukum, kemudian sudah menjadi referensi mitra pembangunannya di kementerian dan pemerintah tentunya. Nah, ini kan satu tolak ukur dalam kemajuan logistik. Kira-kira apa yang yang perlu diberikan kepada teman-teman pelaku logistik yang lain? Ya, terima kasih. Jadi kami selaku pembina itu sebenarnya kita hanya memberikan suatu rambu-rambu atau suatu garis dasar bagaimana kepengurusan ini kita jalankan bersama-sama. Nah, kemudian tentang bagaimana agar para pelaku logistik itu tertarik untuk bergabung ke kita, tentunya kita harus bisa menunjukkan apa manfaat bergabung di Alfi ini. Nah, saya sendiri sudah mencoba semacam merumuskan sedikit bagaimana sebenarnya sebuah asosiasi itu, termasuk asosiasi Alfi. Jadi yang pertama adalah fungsi administrasi. Jadi fungsi administrasi ini kita benar-benar bisa mendata kalau anggota kita sebenarnya yang benar itu berapa. Kemudian spesifikasi dari anggota itu seperti apa, karakter anggota dan sebagainya itu harus teradministrasi secara jelas. Kemudian yang kedua adalah fungsi organisasi. Nah, fungsi organisasi merupakan tugas pengurus bagaimana membuat suatu organisasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien. Menjalankan organisasi ini juga dalam pelayanan itu sendiri. Jadi organisasi ini memang benar-benar harus kita rancang benar agar pertama adalah right man in the right place. Jadi kita harus bisa memilih orang yang benar-benar sesuai dengan kompetensi dia. Kemudian yang kedua tentang layanan dari organisasi ini seperti apa agar berjalan efektif dan efisien. Nah, itu adalah fungsi kedua. Kemudian fungsi ketiga adalah fungsi pembangunan. Jadi kita membangun anggota kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketum, bagaimana membangun suatu sumber daya manusia itu yang benar-benar berkualitas. Jadi kalau mereka merupakan pelaku logistik, adalah pelaku logistik yang punya kompetensi tinggi atas profesionalisme mereka di bidang logistik ini. Kemudian yang keempat adalah fungsi pembinaan. Pembinaan ini artinya di antara kita tentunya ada semacam aturan main dan sebagainya. Ini harus kita berikan bagaimana agar anggota itu benar-benar solid dan kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah fungsi pelayanan. Nah, fungsi pelayanan ini benar-benar harus menjadi jiwa dari semua unsur pengurus. Harus punya fungsi melayani. Nah, apabila 5 fungsi ini, fungsi organisasi ini berjalan atau benar-benar dipahami oleh seluruh pengurus, itu secara langsung manfaat dari masuk anggota Alfi ini akan benar-benar kita wujudkan, kita berikan ke anggota, dan pada akhirnya anggota maupun orang-orang yang belum menjadi anggota itu bisa tertarik untuk menjadi anggota Alfi. Betul, terima kasih. Jadi memang kalau saya simpulkan dengan fungsi kebutuhan dan lain terkait sama anggota Alfi ini memang rumah logistik inilah yang memberikan satu tempat gitu ya, betul ya.
yang lebih humanis tentunya. Betul. Lebih enak kita diskusi bebas kan gitu. Ya. Apa yang dikeluhkan kita tahu. Apa yang gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, jadi pemirsa semuanya teman-teman logistik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, rumah logistik ini adalah satu wadah. Tadi sudah disampaikan sama Ketua. Satu wadah yang sifatnya humanis sekali untuk menerima komunikasi, informasi, apapun bentuknya yang terkait sama logistik. Nah, mari kita berdayakan, mari kita bangun lebih besar lagi tentang logistik sistem, tentang logistik nasional, tentang SDM logistik dan regulasi logistik. Ya. Awalnya di Jawa Timur dengan adanya rumah logistik. Nah, itu yang kami sampaikan di hari ini, di hari yang hari Jumat nih, hari Jumat tanggal 20 yang momennya memang momen kejuran atau syukuran ya Pak Ketua, pilihnya hari Jumat luar biasa. Jadi ini yang bagus, insya Allah semoga bermanfaat ya Pak Ketua. Jadi rumah logistik ini adalah rumah Bapak Ibu semuanya yang logistik di Rumah kita. Mari kita diskusi santai boleh, serius boleh, ngomong apa boleh. Bahkan ngopi pun di sini. Ngopi pun boleh di sini. Anggota datang ngopi kan boleh juga. Jadi di program rumah logistik ini nanti ada yang serius tentang bicara tentang tokoh, kemudian ada kita hadirkan tokoh-tokohnya, kemudian ada berbicara tentang regulasi, kita diskusi kupas tuntas sama narasumbernya tentang regulasinya. Kemudian berikutnya kita mau hadir teman-teman yang ingin berbincang ngopi bareng. Ya, mau ketemu sama Pak Ketua boleh, sama Pak Pembina boleh. Nah, sama pengurus lainnya boleh, biar juga santai kita diskusi. Terima kasih waktunya Pak Ketua. Pak Pembina, kita ketemu di waktu yang berikutnya. Semoga bermanfaat dan inilah rumah logistik DPW Alfi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sukma Hadrianto menyampaikan salam logistik Indonesia. Tanjung Perak